Hai, thank you banyak sudah mengklik video ini. Di video kali ini kita akan membahas kasus serial killer yang terjadi di Indonesia. Mau tahu seperti apa kisahnya? Cus, kita langsung aja. Di suatu pagi tanggal 8 Januari 2010, warga digegerkan dengan penemuan potongan tubuh tanpa kepala ditemukan di samping jembatan banjir Kanal Timur, Cakung, Jakarta Timur. Tak ada yang tahu siapa pemilik potongan tubuh tersebut. Sehari setelahnya, pada tanggal 9 Januari 2010, tak jauh dari lokasi penemuan sebelumnya, ditemukan kantong plastik putih mencurigakan di Sungai Rawa, Teratai, Cakung. Warga yang ketakutan melaporkannya ke Polsekta Cakung untuk diperiksa. Saat kantong dibuka, potongan kepala bocah menyembul dari dalam. Potongan-potongan tubuh itu lalu diperiksa di Rumah Sakit Kepolisian Pusat RS Sukanto. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim forensik, diketahui bahwa potongan tubuh itu berasal dari tubuh seorang bocah laki-laki berusia 6-9 tahun. Lewat tes DNA, polisi juga mengantongi identitas korban bernama Ardiansyah, yang merupakan putra dari Indra dan Nurhamidah. Siapakah pembunuh Ardiansyah? Bagaimana bisa bocah itu menjadi korban pembunuhan sadis? Untuk menemukan jawabannya, mari kita mundur ke 1 hari sebelum potongan tubuh Ardiansyah pertama kali ditemukan. Ardiansyah adalah pengamen yang biasa beraktivitas di angkutan kota sekitar Pulau Gadung. Sebenarnya ia masih punya keluarga, namun ia biasa menginap bersama sesama pengamen di sebuah rumah kontrakan di Gang Masjid Pulau Gadung, Jakarta Timur. Rumah itu adalah milik Baekuni atau biasa dikenal dengan nama Babe. Babe atau Baekuni ini lahir pada tahun 1961 di Desa Meranggen, Magelang, Jawa Tengah. Baekuni memiliki masa kecil yang jauh dari kata indah. Traumanya dimulai saat dia masih duduk di bangku sekolah dasar. Dia sering diolok-olok dan dikatai bodoh oleh teman-temannya karena sering tidak naik kelas. Hal ini diperparah lagi dengan perlakuan orang tuanya yang sering melakukan kekerasan fisik terhadap dirinya. Dari situlah dia memutuskan untuk kabur dari rumah dan pergi ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Baekuni tidak tahu harus tinggal di mana karena dia tidak memiliki sanak saudara di Jakarta. Akhirnya, Baekuni pun hidup dengan menggelandang dan mencari uang dengan mengamen di daerah Lapangan Banteng. Di usianya yang masih terbilang sangat belia, yaitu 13 tahun, dia harus menghadapi kerasnya kehidupan jalanan di Jakarta kala itu. Pernah suatu ketika, Baekuni mendapat kekerasan seksual oleh beberapa preman jalanan. Tentu Baekuni menolak. Namun apa daya, tenaga seorang bocah melawan kekuatan preman dewasa. Hal ini memperparah trauma masa kecilnya. Pada usia 21 tahun, Baekuni sempat tinggal di Kuningan, Jawa Barat. Di sanalah dia bertemu dengan istrinya yang bernama Era. Setelah menikah, disinilah Baekuni menyadari sesuatu. Dia tidak tertarik untuk melakukan hubungan suami istri dengan wanita yang dinikahinya itu. Bukan karena penampilan fisik istrinya, melainkan dia tidak memiliki hasrat untuk berhubungan dengan lawan jenis, ditambah lagi trauma akan masa kecilnya. Dia mengaku selama menikah, mereka tidak pernah sekalipun berhubungan suami istri hingga akhirnya sang istri pun meninggal dunia karena sakit. Sepeninggal istrinya, Baekuni kembali merantau ke Jakarta, menjajal lagi kerasnya kehidupan ibu kota. Dia memulai hidupnya di terminal Pulau Gadung dengan menjadi pedagang asongan dan menampung anak-anak jalanan. Di mata anak-anak itu, Baekuni adalah dewa penolong. Bukan hanya menyediakan tempat menginap di kontrakannya, Baekuni juga memberikan makan, sering memandikan, dan melindungi anak-anak itu. Dia bahkan tak segan mendatangi dan mengancam bagi siapa yang mengganggu salah satu dari mereka. Setiap hari ada sekitar 4 hingga 5 anak yang menginap di kontrakannya. Bahkan pada akhir pekan, jumlahnya bisa bertambah hingga 15 anak. Bagi anak-anak itu, Baekuni sudah seperti orang tua bagi mereka. Dan untuk alasan inilah, Baekuni dipanggil Babe walaupun sebenarnya beberapa dari anak-anak ini masih memiliki orang tua.
Hari itu, 7 Januari 2010, pagi-pagi Ardiansyah datang ke lapak kecil tempat Baikuni berdagang rokok di depan Pulau Gadung Trade Center. Ardiansyah datang hanya untuk menyapa karena kebetulan ia sudah lama tidak mampir main ke tempat Baikuni. "Di rumah aja, Beh," jawab Ardiansyah saat ditanya soal keberadaannya selama ini. Setelah mengobrol sebentar, ia pergi mengamen hingga siang hari dan kembali ke tempat Baikuni berdagang. Saat kembali, Ardiansyah langsung dipangku oleh Baikuni. Rambutnya dielus-elus dan disisir lembut dengan jari oleh pria yang saat itu berusia 50 tahun. Kebetulan saat itu anak-anak pengamen yang ditampung di kontrakan Baikuni lainnya sedang berada di sekitar sana. Baikuni lalu memanggil bocah-bocah itu dan meminta mereka menjaga dagangannya. Kepada bocah-bocah itu, Baikuni mengaku ingin mengajak Ardiansyah ke gedung PTC sebentar. Namun, Baikuni malah membawa Ardiansyah ke rumah kontrakannya. Sesampainya di kontrakan Baikuni, Ardiansyah dimandikan terlebih dahulu. Baikuni kemudian membuatkan mie instan dan teh manis untuk Ardiansyah. Sementara Ardiansyah makan siang, Baikuni duduk dan menonton TV. Setelah selesai makan, Ardiansyah lalu berdiri di samping tempat tidur. Baikuni yang melihatnya lalu ikut berdiri dan mengunci pintu. Baikuni kemudian mengajak bocah yang belum 10 tahun itu berhubungan badan, namun Ardiansyah menolak. Marah karena penolakan Ardiansyah, Baikuni mengambil tali rafia yang ada di bawah rak baju di dekatnya dan langsung menjerat leher Ardiansyah dari belakang. Tali tersebut ia pegang erat dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya mendorong dan menekan kepala Ardiansyah. Baikuni mengaku merasakan kepuasan saat mendengar korbannya mengerang kesakitan pada detik-detik penghilangan nyawa yang ia lakukan. 5 menit kemudian, tubuh Ardiansyah jatuh lemas, bocah itu tewas kehabisan oksigen. Melihat Ardiansyah sudah tewas, Baikuni lalu membawa tubuhnya ke kamar dan meletakkannya di atas kasur dalam posisi tengkurap. Ia lalu melepas semua pakaian Ardiansyah, lalu mencabuli tubuh bocah yang sudah tak bernyawa itu. Ternyata, selain seorang pedofil, Baikuni juga mengidap nekrofilia situasional. Nekrofilia merupakan gangguan kejiwaan yang ditandai dengan kepuasan seksual yang dirasakan bila berhubungan intim dengan mayat. Setelah melakukan aksinya, Baikuni sempat kembali ke tempatnya berdagang di depan PTC. Kepada anak-anak yang ada di situ, Baikuni mengaku mendadak kedatangan tamu dari Tangerang. Untuk itu, ketiga bocah tersebut diminta untuk menjaga dagangan Baikuni sedikit lebih lama. Nyatanya, Baikuni kembali ke kontrakannya untuk membereskan mayat Ardiansyah. Dengan sebilah golok, ia memotong tubuh Ardiansyah menjadi 4 bagian. Potongan-potongan tubuh Ardiansyah lalu dimasukkan ke kantong plastik ukuran besar yang kemudian disimpan ke dalam dus bekas air mineral. Sementara itu, kepala Ardiansyah dibungkus dengan kaos dan dimasukkan ke kantong plastik putih. Setelah rapi, Baikuni lalu kembali ke PTC untuk menjemput dagangannya dan 3 anak jalanan yang ia asuh. Ia baru kembali ke rumah pukul 9 malam bersama anak-anak itu. Saat itu, kardus dan kantong berisi potongan tubuh Ardiansyah belum dibuang dan hanya diletakkan di bawah meja di luar rumah. Pada Jumat 8 Januari 2010, sekitar pukul 3 pagi, Baikuni diam-diam keluar rumah untuk membuang tubuh Ardiansyah. Bungkusan berisi kepala Ardiansyah diletakkan di pinggir jembatan Warung Jengkol Pulau Gadung. Sedangkan kardus berisi potongan tubuh Ardiansyah dibawa ke Cakung untuk dibuang di dekat jembatan banjir Kanal Timur. 2 jam kemudian, seorang saksi bernama Abdi menemukan kardus berisi potongan tubuh Ardiansyah. Rupanya, Ardiansyah hanyalah salah satu dari sekian banyak korban Baikuni. Putusan Mahkamah Agung bahkan mencatat Baikuni sudah menjalankan aksi serupa sejak 1993. Namun ada juga yang menyebut korban pertama Baikuni adalah bocah berinisial ARS yang tewas di tahun 1998. ARS adalah bocah yang dikenal oleh Baikuni di terminal Kampung Melayu. Di sana, Baikuni mengajak ARS untuk ikut dengannya ke kampung halaman istri Baikuni di Kuningan, Jawa Barat.
Sesampainya di Kuningan, Baekuni tak langsung membawa bocah itu ke rumah istrinya. Ia mengajak ARS bermain hingga malam di pasar Kuningan. Baekuni kemudian malah membawa ARS ke sungai di Ciwaru. Di tempat itu, tiba-tiba ARS ditenggelamkan ke sungai hingga meninggal. Setelah tak bergerak lagi, tubuh ARS diangkat untuk diperkaos, lalu ditinggalkan begitu saja di pinggir sungai. Tercatat paling tidak ada 14 bocah berusia 6 hingga 12 tahun yang dibunuh dan disetubuhi oleh Baekuni. 4 diantaranya tercatat dalam putusan Mahkamah Agung sebagai korban yang dibunuh dan dimutilasi berinisial A, AD, R, dan AAR. AD adalah bocah pengamen yang ditemukan Baekuni di kawasan industri Pulau Gadung di pertengahan 2007. Ia diajak main ke kontrakan Baekuni, lalu dibunuh dan dimutilasi karena menolak saat diajak berhubungan badan. Korban selanjutnya adalah R, pengamen di stasiun Jatinegara yang dibunuh dan dimutilasi pada Januari 2008. 5 bulan setelahnya, Baekuni kembali beraksi. Kali ini korbannya adalah AAR, pengamen di Pulau Gadung yang memang kerap datang menginap di rumah Baekuni. Karena aksi bejat yang ia lakukan, pada 6 Oktober 2010, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Baekuni. Hukuman ini di bawah tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman mati. Jaksa pun banding dan dikabulkan. Pada 13 Desember 2010, vonis ini diperberat menjadi hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Jakarta atas vonis sesuai tuntutan jaksa penuntut umum. Pengacara Baekuni yaitu Ranggari Kuser langsung mendaftarkan memo kasasi ke Mahkamah Agung. Namun Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Baekuni karena ia dianggap bersalah telah membunuh 14 anak dan memutilasi 4 diantaranya. Meski keputusan hukuman mati itu sudah final sejak April 2011, hingga saat ini eksekusi Baekuni masih belum dilakukan. Menurut pengakuan pihak keluarga, Baekuni saat ini masih berada di LP Cipinang dan masih kerap menelpon mereka beberapa waktu sekali. Kita tunggu saja tanggal kepastiannya. Setidaknya Baekuni sudah ditahan dan tidak akan ada lagi korban-korban berikutnya. Sekian videoku kali ini, thank you banyak sudah menonton hingga akhir. Tekan tombol like kalau kamu suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe, share, dan komen untuk ide-ide video selanjutnya. Stay healthy, stay amazing, and see you in my next video.